Shalom. Like dan subscribe, komen. Jangan lupa bagikan video. Ada yang Tuhan simpan dalam hati saya. Apa bonus kalau kita meninggalkan Islam? Bonusnya langsung pasti punya akal sehat. Jadi orang yang meninggalkan keyakinan seperti saya dulu, itu langsung terbuka semuanya. Dan hati merdeka. Tetapi intinya langsung punya akal sehat. Percayalah kepada Tuhan. Itulah kalimat pertama kalau kita keluar dari Islam. Lukas 8 ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Itu berarti kekuatan firman Tuhan, ucapan Tuhan itu terbukti semuanya, walaupun pada waktu itu belum diketahui. Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu Tuhan dan juga manusia. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi begitu meninggalkan Islam, langsung saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, belum yakin Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia hanya nabi, dia tidak lebih daripada Muhammad, bahkan lebih terkenal Muhammad dalam kalangan Muslim. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu adalah bonus kedua. Tahu nggak bonus, saudara-saudara? Kalau Anda jalan-jalan di mall, motivasi Anda hanya mencari adem, biar dingin di mall. Setelah itu nggak belanja, nggak apa, minum pun tidak karena air ada di mobil. Tetapi kalau Anda belanja sesuatu, pasti ada tawarannya, bonusnya begini, begono, begini, untuk lebih murah dari harga toko yang lain. Itu namanya bonus. Tetapi kalau Anda hanya mampir lalu membeli sesuatu tanpa mengharapkan bonus, boleh jadi seperti itu. Tetapi yang penting kelihatan, ada motivasi. Oh, dia sudah keluar dari mall. Nanti ada cerita tetangga. Tadi saya lihat Bapak di sono tadi. Oh iya, ngapain ke sana? Ya, ada sesuatu keperluan yang saya beli. Tetapi hidup di dunia ini penuh dengan bonus. Kalau Anda menerima Yesus Kristus dan Juru Selamat, kamu akan dibebaskan dari ikatan-ikatan, tekanan-tekanan mental, bahkan kewajiban-kewajiban beragama seperti jengkang-jengking 5 kali sehari. Nggak sentuh ini, sentuh itu, nggak boleh makan ini, makan itu.
Itu bonus juga, bonus tambahan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nanti yang lain akan dikasih bonus. Amsal 6 ayat 22-25, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itulah yang dilakukan oleh Amrozi, Imam Samudra. Dikiranya itu jalan lurus, ujungnya ngek. Jadi ada jalan ini, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu saja dibaca kalimat itu tuh tidak kurang kalau dia muslim yang taat 17 kali dalam sehari. Tetapi di manakah jalan lurus itu? Kemanakah jalan lurus itu? Yesuslah jalan yang lurus. Jadi di Quran surat pertama, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tetapi surat yang selanjutnya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat. Oleh karena itu kamu jangan ragu tentang kiamat. Inilah jalan yang lurus. Jadi Yesuslah jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Ayub 36 ayat 5 dan 7 sampai 7, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Amsal 19 ayat 8, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa yang berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, akal budi itu membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Bayangkan kalau seorang raja adalah seperti raungan singa muda, tetapi kebaikan raja seperti embun yang turun atas rumput. Anak bebal itu adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Anda, istri, jangan bertengkar dengan suamimu. Supaya apa? Suamimu memiliki ketenangan. Tetapi berkatalah kepada suamimu dengan sesuatu yang baik-baik saja. Jangan menyinggung tentang kepribadiannya, tentang apapun yang sedang diusahakannya. Sebab kalau suami istri itu diberkati, juga karena intinya memiliki suami yang menjadi bagian dari anak-anak dan keturunanmu. 1 Petrus 1 ayat 13-15, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi jangan kamu main-main
dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi setelah kita keluar dari Islam, dan sama seperti saya dan Anda semua para murtadin, tetaplah berada di dalam kasih karunia Tuhan itu. Karena dengan kasih karunia itu kamu akan mengerti lebih jauh, lebih dalam hikmat Tuhan, di mana kita hidup hanya sebentar ini. Maka ketika orang keluar dari Islam, sudah langsung dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan yang akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltesar oleh raja, seperti Daniel itu menjadi penasehat raja, dan Niel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Begitu hebatnya itu Daniel. Kenapa? Karena pengertian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan kepada Salomo atau Sulaiman seperti ini, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi lautan. Begitu cerdasnya itu Salomo. Itu karena mempunyai dasar-dasar dan pengertian yang luar biasa yang selalu diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan sejak kecilnya itu Salomo. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada murtadin-murtadin muda agar mereka tidak tergiur oleh harta dan kekayaan atau kesombongan-kesombongan tertentu. Yesaya 21 ayat 4, hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tetaplah sebagai seorang murtadin yang sudah keluar dari Islam, beritakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus walaupun dalam lingkup yang kecil. Minimal seorang murtadin harus membawa keluarganya satu persatu meninggalkan agar akalnya waras. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Akal budi yang mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Jadi jangan ikut para pengkhianat atau orang-orang yang kurang yakin, bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya kalau dia tetap setia. Tetapi orang-orang yang tidak setia, saudara-saudara, yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari orang satu ke orang yang lain sambil menyebarkan bibirnya dengan fitnah-fitnah kepada orang lain. Amsal 10 ayat 21-22, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Jadi hati-hatilah. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya dan menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya. Dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Terima kasih. Anda semua sudah mengikuti jalan yang benar. Tidak bertanya-tanya lagi, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
Sebab itu adalah orang bebal, tidak suka kepada pengertian, dan hanya suka membeberkan isi hatinya. Kefasikan itu datang, penghinaan dan cela disertai cemooh. Kenapa? Karena fasik, kebusukan hati. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Hati-hati, apalagi hakimnya yang mengadili orang benar. Kamu akan mengalami malapetaka, hai hakim, termasuk jaksa atau siapapun yang bersekongkol untuk menjatuhkan orang benar. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta digebugin. Ya kan? Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan para apologet muslim yang amit-amit sudah tidak mengerti firman, tetapi ayatnya dipelintir sehingga mereka tidak memiliki kebenaran. Dan saya percaya bahwa tahun-tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita, di mana banyak muslim akan meninggalkan keyakinan itu. Dan biarlah hikmat Tuhan itu berjalan terus seiring dengan Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita semua. Kita berdoa dan kita tetap menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.